minta izin ya, tapi kamu jangan marah ya. Aku mau ketemuan sama Gino. Ya iyalah. Kamu kan tadi baru pulang habis ketemuan sama Gino, mau ngapain lagi sih, Ray? Enggak, jadi Gino tuh tadi ngomong sama aku kalau misalkan dia itu kayak lagi ada masalah gitu sama keluarganya. Nah, dia itu mau curhat sama aku. Tuh. Sebenarnya Gino tuh ngomong apa sih sama Raya? Sampai Raya tuh lebih belain Gino daripada gua. Kamu sama Boy nyusul Surti kayaknya nggak tahu. Berarti kandidatnya cuma satu, Empo Lastri. Ya bisa aja ya, Lastri melakukan itu ya. Tapi yang aku nggak habis pikir, kenapa ya Pi ya? Terus juga dia kayak bisa sampai kenal sama anak-anak Black Cobra loh. Apa hubungannya coba Empo Lastri sama anak BJ? Ya itu bisa aja terjadi sayang. Kalau Lastri memang disusupi oleh Black Cobra untuk memata-matai kita. Dan bisa saja Lastri ketika menuju rumah kita dicegat sama Black Cobra dan diancam sama mereka untuk memberikan semua informasi tentang kita ke mereka. Bisa aja kan? Ya bisa sih Pi. Cuma kayaknya buat lebih pasti kita harus ngelidikin deh Pi. Ya gampang, panggil aja Lastri kemari. Nah, iya Pi. Reva juga kepikiran kayak gitu. Kita panggil, terus kita bekerjakan lagi sambil diam-diam kita pantau. Kamu ternyata hebat strategi kamu. Mirip seperti papi. Papi, muji aku ujung-ujungnya muji diri sendiri. Enggak lah, ini bicara fakta. Yaudah, aku telepon Polastri langsung ya. Ya. Polastri. Nah, oke. Mbak Reva. Halo Mbak. Kenapa Mbak? Polastri, maaf ya ganggu. Polastri bisa nggak kalau balik lagi ke apartemen? Kayaknya kita masih butuh Polastri deh buat kerja di sini. Beneran ini Mbak, aku disuruh kerja lagi di sana. Iya beneran. Iya Mbak, mau tersungsing sangat ya Mbak. Iya sama-sama ya Mpok. Udah. Aku harus laporan dulu nih sama Nurayu. Aduh. Halo Nurayu. Iki lho Ndoro, tadi aku dapat telepon dari Mbak Reva. Terus aku katanya suruh kerja lagi di sana. Jadi kamu kerja di situ lagi, balik lagi di apartemen. Iya Ndoro. Bagus dong kalau gitu kamu bisa kasih informasi terus ke aku. Njin Ndoro, tenang. Kalau masalah info lapor-melapor, Lastri jago nih. Tapi Ndoro, gaji Lastri tetap double toh. Ya. Oke siap Ndoro kalau begitu. Lastri laksanakan. Gaji double meneh. Asik. Aduh masukin lagi deh bajunya. Ternyata semua rencana gue ya walaupun memang banyak sekali yang gagal total ya. Tapi ada juga satu yang berjalan dengan mulus. Ya tanpa diduga sih. Ya bagus deh kalau gitu. Kenapa pada bisa ketiduran di sini ya? Kasihan banget. Om. Bangun. Alhamdulillah. Kok pada tidur di sini sih Om? Neng, aduh, Neng tidak apa-apa? Baik-baik saja? Sebentar Neng. Itu kepala, tangan, sama kaki aman nggak? Hah? Oh, ini mah hati yang nggak bisa dicek, Sarding. Ih, Om Dang Ding Dong apaan sih? Orang naik baik-baik aja ini. Jangan pada ribet gerak. Neng, kita teh bukan ribet. Kita teh keamanatan sama si Abah ya. Neng dititipin sama kita bertiga. Jadi tadi teh kita baru sadar kalau Neng teh keluar malam-malam sendiri. Aduh. Bener waduh dong Neng ya. Nanti nih kalau si Abah sampai ketahuan nih kayak tadi ya. Kita habis nih digamparin. Apalagi sama omongan-omongan si Abah. Hari kumaha, Neng? Baik-baik saja, Damang. Ih, dibilangin juga Om Dang Ding Dong dari tadi jangan lebay. Orang Neng sehat walafiat kembali dengan utuh. Tidak kurang apapun. Lagian nih ya yang namanya orang kalau cemas, kalau khawatir itu
pasti nggak bisa tidur. Ini Om dan Gino malah pada tidurnya. Gimana sih? Ini kopi nggak ngaruh, kopi. Udah. Neng mau masuk ya? Iya. Jangan berisik ya. Pindah. Ya. Aduh, dong. Pak, Ding, berarti sudah tenang. Ya. Ya, udah gandeng. Aman. Kamu ngapain ngendep-ngendep gitu jalan? Nggak apa-apa. Kamu tuh dari mana sih, Ray? Aku habis beli tisu dari minimarket. Sekarang udah mulai sering bohong ya sama aku ya. Kok bohong? Bohong apaan sih? Aku tuh tahu kamu habis pergi dari mana. Kamu habis ketemu lagi sama Gino kan? Jadi kamu udah tahu aku. Padahal aku cuma nebak-nebak doang. Tapi kamu jawab kayak gitu. Berarti kamu habis ketemu beneran kan? Iya, tapi kan aku nggak bohong. Abis itu kan aku beli tisu ke minimarket. Ini kan buktinya ada. Aku habis pikiran sama kamu sekarang. Mulai bohong-bohong. Kamu emang habis beli tisu tapi kamu nggak bilang ke aku kan? Kalau kamu habis ketemu sama Gino. Ya tapi Ray, harus berapa kali sih sehari ketemu sama Gino tuh? 3 kali, 4 kali? Hah? Ya bukan gitu. Aku ketemu sama Gino tuh cuma konfirmasi aja. Aku cuma mau nanya sama dia tuh bener gak sih leadernya BC? Ya seperti anak-anak aja bilang. Terus dia jawab apa? Ya dia gak jawab apa-apa, dia cuma ngelak gak ngaku. Terus kamu bela dia? Ya iyalah, dia kan sahabat aku, masa aku gak bela dia? Terus kalau aku gak percaya kalau dia itu leadernya BC, kamu bakal percaya aku apa dia? Hah? Ray, aku nanya sama kamu nih. Kamu bakal pilih siapa, aku apa dia? Kamu kenapa sih cemburu ya? Aku gak bercanda, Ray. Aku serius. Kok kamu sewot kayak gitu sih? Gimana aku gak sewot kalau aku sekarang dibohong-bohongin terus sama kamu? Ya tapi kan aku gak ngeles ah. Aku jujur sama kamu. Kamu tanya aku ketemu sama siapa, aku jawab iya aku ketemu Gino. Tapi Salah. kamu gak bilang aku. Kamu bilang, kamu pergi aja ngendep-ngendep gak ada yang tahu kamu pergi. Terus tiba-tiba kamu bilang, baru ngaku sekarang kalau kamu ketemu sama Gino. Ya tapi kan seenggaknya aku jujur sama kamu, gak bohong kan? Itu namanya bohong. Kamu diem-diem. Iya enggak lah. Hop, tos, anggus ya. Jangan ribut-ribut. Sudah malam, ini teh sudah malam. Malu sama tetangga. Kalau mau ribut tuh besok pagi, jangan sekarang. Saring, terbalik kamu lah. Kalian kenapa sih? Hah? Apa-apa, Kum. Lah, tuh kan? Wah! Pasti kesel banget nih sama gue. Gara-gara gue nemuin Gino. Neng kenapa sih sampai berantem adu mulut gitu sama Mondi? Tuh kesel sama aku mah gara-gara Neng nemuin Gino diem-diem. Lagian juga kenapa Neng pergi nemuin Gino gak bilang-bilang. Paling gak ngomong sama mama, sama Mondi. Gini loh ma, kalau misalkan Neng ngomong sama Neng pamit sama yang ada pengen ikut. Terus kalau misalkan ikut, Neng gak bebas kalau ngobrol sama Gino mah. Memangnya ada apa sama Gino? Hah? Mama tahu Mondi gak mungkin cemburu begitu aja. Pasti ada alasannya. Kenapa sih? Jadi gini loh ma, tadi tuh ngasih tau Neng kalau misalkan anak-anak aja itu pada nuduh Gino kalau misalkan Gino itu udah gabung sama anak-anak Black Cobra mah. Terus mereka nuduh juga kalau misalkan Gino itu udah ngehianatin dan manfaatin kita semua mah. Ya Neng kan gak nerima ya ma, soalnya kan Neng sahabatan sama dia itu dari SMP. Makanya tadi Neng ketemu sama Gino tuh mau konfirmasi tuduhan mereka tuh benar gak sih soal Gino gitu ma. Tapi tadi Neng juga bingung kenapa tiba-tiba nanya sama Neng. Kenapa Neng lebih percaya Gino dibanding mah. Oh gitu ceritanya. Ya udah, kamu gak usah khawatir, gak usah dipikirin. Coba nanti mama ngomong sama Mondi. Mudah-mudahan Mondi bisa mengerti posisi kamu ya. Makasih ya mama. Minta izin ya, tapi kamu jangan marah ya. Aku mau ketemuan sama Gino. Ya iyalah.
Kamu kan tadi baru pulang habis ketemuan sama Gino, mau ngapain lagi sih, Ray? Enggak, jadi Gino tuh tadi ngomong sama aku kalau misalkan dia itu kayak lagi ada masalah gitu sama keluarganya. Nah, dia itu mau curhat sama aku. Tuh. Sebenarnya Gino tuh ngomong apa sih sama